FPI tidak pernah luput daripada kepedulian tentang Palestina, baik dalam kondisi perang maupun tidak perang. Ya, jadi DPP FPI ini membantu Palestina bukan hanya dalam kondisi perang, dalam kondisi tidak perang pun sejak awal tahun 2000 sampai hari ini sudah kita lakukan lebih dari 20 tahun. Nah, kita selalu menggalang dana umat untuk membantu anak-anak yatim yang ada di Palestina, janda-janda lemah yang ada di Palestina, yang suami-suami mereka dipenjarakan dengan sewenang-wenang oleh Israel, yang keluarga mereka dibunuh, dibantai oleh Israel, saudara. Jadi kita nggak pernah luput untuk membantu itu semua, sampai kita kerjasama dengan Mercy dan berbagai ormas Islam membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan kan sampai situ, insya Allah ke depan ini kita sudah punya rencana lagi bekerja sama dengan Al-Fatah, dengan Mercy, dengan Rasil dan lain sebagainya untuk membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza City, ya ikhwan. Hanya saja itu tertunda karena ada perang saat ini. Nah, kalau perang ini selesai, saudara, gencatan senjata cukup panjang, insya Allah pembangunan rumah sakit tersebut akan segera kita mulai dan akan kita menggalang kembali sambil kita memperbaiki rumah sakit Indonesia di Gaza yang kemarin dirusak oleh Israel. Jadi di sana alat-alat medis kita yang harganya miliaran, yang harganya ratusan juta, apakah itu scan, MRI dan lain sebagainya, semua dihancurkan oleh tentara Israel. Betul, mereka tidak membom rumah sakit kita, mereka serbu, mereka duduki, mereka rusak semua alat kedokteran yang ada di dalam gedung, ya kawan. Jadi itu semua insya Allah sudah ada gantinya. Sudah banyak pihak yang menyumbang untuk dikumpulkan, tapi belum bisa kita berikan sebelum kita pastikan kondisi betul-betul aman. Nah, maka itu kepada umat semua saya ingatkan, kalau besok sudah mulai digalang kembali untuk Palestina, jangan ragu-ragu, sisihkan rezeki kita untuk membantu saudara kita di Palestina, insya Allah. Begitu juga tadi kita sudah dengar laporan dari Habib Muhammad selaku ketum daripada DPP FPI. Sejak beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, alhamdulillah kita masih bisa menggelar iftar, bagi-bagi buka puasa saudara di Al-Masjidil Aqsa-nya. Jadi di sana ada orang-orang kita yang terus menggelar saudara supranya, menggelar, menyediakan makanannya untuk berbuka puasa, dan sampai hari ini itu semua berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah berkahi daripada segala semua dermawan, semua penyumbang, Allah berikan lipat ganda daripada rizkinya, dan Allah berikan yaitu DPP FPI insya Allah menjadi jabhah salihah thayyibah nafi'ah ummatil islamiyah, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, hari ini tadi sudah disampaikan, hari ini santunan yatim ada berapa? 350 yatim yang disantuni, du'afanya ada 50. Itu untuk di sini. Untuk di MS sana kita kemarin juga menyantuni 210 yatim yang ada di MS sana. Di MS juga ada kegiatan serupa, saudara. Ada bagi-bagi untuk fuqara, untuk du'afa, untuk yatimnya. Nah, karena itu kita patut bangga kepada segenap pengurus DPP FPI maupun pengurus markas syariat yang terus menyampaikan amanat umat kepada mereka yang berhak. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan informasi. Akhirnya jangan lupa saya amanatkan, walaupun saat ini kita di akhir Ramadan, sebentar lagi masuk Idul Fitri, ya memang kita dianjurkan untuk bergembira, berbahagia, silakan, tapi jangan lupa dengan penderitaan saudara kita yang ada di Aqsa sana. Bukan untuk kita bersedih-sedih, bukan. Saya tidak mengajak Anda untuk sedih-sedih, tapi bagaimana kita berbagi kebahagiaan tersebut. Kita nggak minta Anda untuk bersedih, saudara, tapi bagi kebahagiaan kita nih, bagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya ikhwan. Nah, apa yang bisa kita berikan untuk mereka, bahkan walau hanya sebuah doa. Makanya kami ingatkan dari DPP FPI kepada segenap umat Islam, jangan lupa, jangan berhenti dari kunut nazilah setiap sholat fardu. Tolong jangan berhenti, ya kawan, terus sampai kapan? Sampai Palestina merdeka, sampai kekejaman Israel terhadap mereka terhenti, sampai mereka bisa hidup aman, tenang, sejahtera, baru kita berhenti kunut nazilahnya, ya kawan. Baca setidaknya doa kita tersebut itu merupakan bantuan untuk mereka, itu merupakan support untuk mereka, itu merupakan keberhakahan untuk mereka, saudara.
Nah, maka itu saya ingatkan sekali lagi, yuk kita berbagi bahagia dengan mereka, walaupun itu hanya berbagi doa, berbagi kisah, berbagi untuk menyebarkan informasi ke seluruh dunia agar dunia tahu betapa biadabnya Israel dan semua konco-konconya ya ikhwan. Nah, mudah-mudahan perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebentar lagi saya akan tutup sambutan saya. Setelah saya tutup, saya minta nanti jamaah yang soft 1 berhadapan dengan yang soft kedua dan seterusnya. Bikin soft yang rapi. Setelah soft rapi, baru makanan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan makanan sebelum soft rapi. Soft udah rapi, keluarkan makanannya. Masih 15 menit lagi untuk masuk maghrib. Insya Allah 15 menit cukup untuk merapikan makanan. Nah, sambil makanan dirapikan, tim hadroh boleh mengiringi dengan gosidahnya. Dengan gosidahnya kita ikuti, biarin yang kerja, yang merapikan makanan, yang duduk tertib ikutin baca gosidahnya. Setuju? Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan ingat, malam ini kita masih ada sholat taraweh, khatmul Quran. Kita akan khatmul Quran dalam sholat taraweh di tempat ini ba'da sholat isya. Kemudian pengumuman terakhir, insya Allah majelis taklim kita akan dibuka. Majelis taklim rutin bulanan. Nah, pertama yang ibu-ibu dulu. Hari Sabtu tanggal 1 Juni. Hari Sabtu tanggal 1 Juni dari pagi sampai zuhur akan kita buka majelis taklim rutin bulanan kaum ibu. Sekaligus Bu, anak-anak putri saya mesen sekaligus ngunduh mantu. Bu, saya protes, saya bilang bukan ngunduh mantu tapi ngunduh umi baru. Betul Bu? Iya, ngunduh mantu mertuanya siapa? Jadi ngunduh umi baru. Nah, jadi ibu-ibu yang kemarin ada banyak yang ngegerutu tuh, kita nggak diundang, kita nggak dikasih tahu. Nah, sekarang kita undang. Setuju Bu? Tanggal 1 Juni hari Sabtu, halal bihalal majelis taklim sekaligus pembukaan majelis taklim kaum ibu dan sekaligus ngunduh umi baru, insya Allah. Nah, begitu hari Ahadnya sama, hari Ahadnya untuk bapak-bapak. Nah, untuk bapak-bapaknya hari Ahad pagi sampai siang sama, kita adakan halal bihalal sekaligus pembukaan majelis taklim dan juga ngunduh umi baru. Kira-kira jelas gak? Sudah dicatat tanggalnya. Jadi untuk ibu-ibu tanggal 1 Juni, untuk bapak-bapak tanggal 2 Juni. Nah, selain itu saya diingatkan oleh Habib Hanif, bagus, untuk berlebaran hanya saya ingatkan di hari pertama saya akan sholat Idul Fitri di Masjid Jami Al-Islah. Kemudian setelah itu tamu yang biasanya datang di hari pertama adalah para tetangga saya. Para tetangga semua anak-anak kecil, ada anak kecil jumlahnya bisa 1000 orang lebih. Itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, maka itu hari pertama saya tidak open house untuk umum, hanya untuk warga sekitar. Kesian kalau datang untuk umum akhirnya mereka sulit untuk duduk ngobrol sama saya, sulit. Nah, insya Allah hari kedua, 3 dan 4 saya ada di rumah dari pagi sampai sore. Nah, di situ kita ingatkan bagi mereka yang ingin bertamu setiap hari dari hari kedua lebaran, ketiga lebaran dan keempat lebaran, mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua dari mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Nah, saya hanya buka open house untuk tamu, silakan, nggak perlu pakai daftar, bebas siapa aja mau datang, tapi tolong di jam yang sudah ditentukan. Karena kita juga ada acara keluarga, kita juga harus yaitu keliling ke keluarga. Sekali lagi hari kedua, 3, 4 saya buka pintu untuk semua jamaah, siapapun mau datang silakan, bebas, terbuka. Tidak ada pakai simpen HP, tidak pakai daftar, tidak pakai janjian, tapi jamnya catat jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu saya istirahat, makan siang, selanjutnya jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kira-kira jelas tidak?
Nah, saya pikir cukup sampai di sini. Silakan sekarang berhadapan bikin softnya semua. Silakan yang sebelah depan madep ke belakang, yang belakang gak usah berbalik. Silakan madep bikin softnya semua. Terus yang ketiga madep ke soft yang keempat. Ya, yang kelima. Nah, yang kelima Roni deretannya tuh. Madep ke Pak Pras. Terus yang keenam silakan dibuat, dibantu, semua dibantu. Ya, silakan makanan mulai dikeluarkan. Untuk yang depan, untuk yang belakang. Sekian dari saya, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.